terang nggih kalau akhir-akhir niki kalau hampir mun 7 tahun lebih mungkin. Kalau nu pun putus asa nak dunia itu iso maklumi syariat pengen. Kalau balennya kulo nggih kulo. Artinya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang kulo dalam berpendapat. Ini bagus ya. Bagus dalam konteks jagani nak salah itu, yang salah ya dia. Rungokno ya. Banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konteks ini min muqaddimihim ya. Yang garis ini paling depan itu Sayyidina Umar. Kalau ada pendapat istinbat atau mafhum, itu dia meredaksikan kulo atau saya. Ada beberapa ulama, dan ini juga diikuti mayoritas juga, yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita atau kami. Nah ini saya cerita, rungokno mawon. Aman boleh gak sependapat, karena ini masalah-masalah istinbat. Ketika Mbak Najwa Shihab itu putrinya Pak Quraish Shihab itu datang ke sarang itu ada Mbak Mun, ada Gus Zofur, ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak karena ini butuh saksi ya. Beliau muji abahnya Pak Quraish Shihab itu begini alasannya. Abah saya itu Habib, orang tahu semua ijma lah kalau Pak Quraish Shihab itu Habib, tapi nggak pernah memperlihatkan Habibnya. Itu diantara sifat yang beliau puji. Dua, abah saya itu nggak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat, tapi bilang kita. Pernah saya tanya kenapa? Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya. Makanya saya tidak mengatakan saya, tapi kita. Karena ilmu ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Tentu itu hak beliau ya, cara pandang seperti itu. Dan saksinya banyak lah, pas itu acara terbuka. Pas itu dia juga jilbaban, jadi kira. Nanti kok gerembang Mustafa sing ra ikhlas yo. Ujo sembrono kuwi bersuwan bae kok gedeng putune dosa. Kan bersuwan ning Madinah ora oleh gedeng. Setelah itu ada beberapa hari, entah berapa bulan. Kebetulan di acara yang sama yang diminta ngisi itu saya. Maksudnya saya di antara yang diminta ngisi. Saya bilang begini, itu hak beliau beristihad begitu. Pak Quraish beristihad begitu itu hak beliau. Tapi saya termasuk pengikut setia Sayyidina Umar. Kalau pendapat itu istinbat, sebaiknya dikatakan saya. Karena jagani kalau salah itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. Ini penting juga karena dalam banyak hal kita ini, kecuali yang mansus ya, masalah yang konsensus, yang mansus, yang eksplisit, yang ada nasnya di Quran. Kamu bilang saja ini qala Allahu Ta'ala, ini dari Rasulullah, ini dari ulama boleh karena mansus dan sudah tadi apa saya bilang eksplisit. Memang maknanya seperti itu. Kenapa? Misalnya saya mengatakan gini, "Jong, sing APU nak istighfar waktu sahur." Saya pede saja, tidak perlu mengatakan saya karena ayatnya jelas wabil ashari yashum yastaghfirun. Dan Quran apa hadisnya jelas anzilu rabbuna kulailatin idayabqon apa? Sulusul lail. Tapi kalau tradisi-tradisi kayak aku ngenyek Mustafa itu kan enggak mesti benar. Ngelem mare ujub, ngenyek ya haram. Akhirnya aku muni, aku diadat ngenyek Mustafa, apa bener orang mau. Karena ini riskan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini, di Fathul Bari itu ada perdebatan mengenai beberapa kuras. Dan saya dulu ikut Basul Masail, ya ada beberapa utusan dari berbagai pondok seluruh Indonesia. Itu Fuad, pertanyaannya gini, boleh enggak seorang dai atau penulis atau apa saja menulis di koran 1-2 ayat untuk memperkuat makalahnya? Kan mungkin Anda nulis di koran, jawab pos atau apa saja. Kamu jadi kebetulan ada rubrik untuk apa? Kamu atau di beberapa jurnal.
Kamu secara terpaksa atau secara istidlal atau secara apa saja kan kadang nulis ayatnya ini, liqauli ta'ala ini. Dan kita tahu di orang-orang awam itu potensinya Quran kan dipakai bungkus kacang. Atau kalau nggak dibungkus kacang ya diletakkan di rumah seenaknya saja. Padahal itu nanti ada ayat apa? Quran. Terus ada ulama yang mengatakan itu haram karena pasti arahnya ke ihanah. Nanti nasib ayat ini jadi bungkus apa? Kacang atau ditumbuk saja di bawah TV atau nanti ditumbuk-tumbuk. Tumbuk-tumbuk sesuai ana tanggane njaluk. Gak ada koran kathah, gak ada. Niki kula badhe syukuran nggih udukan ngaji sore ini. Terus digono kok pangan. Iku bungkuse ana ayat apa? Itu ya boleh. Ulama ini tipikal ikhtiyat ya. Dia mikirnya senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh karena li hajati dakwah. Buktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iya. Ini kan bicara potensi, apa? Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya sebagian baca surat itu dihormati, diambungi, dikasih minyak. Meskipun nggak mau apa Islam, sebagian tersinggung surat langsung apa? Mazakahu kullah apa? Membazak, diobek, sobek. Nah seperti ini kamu nggak boleh pede. Ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata. Paham ya? Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang nyata. Penak muni haram cek goblok ke wong hadis iku ning tareh. Berarti kedarane apa yang dilakukan Nabi itu salah. Mikir dong Nabi harusnya kafir. Mulane ngaji sing tenanan koyo kula. Nah, kemune haram, dosa gede wong riwayate jelas Nabi itu nulis ayat di surat itu. Dan potensinya juga ihanah tadi. Potensial ya ada mesti. Mergo nak mesti ulama mesti bilang haram kabeh. Misalnya nang mabuk sekarang mabuk pakai ayat Quran. Eleng le ayat iki mbok nol. Bocah kok goblok e ngono iku ya iku ya ora potensi jenenge napa? Yakin napa? Nah, seperti itu, kalau dalam konteks seperti itu, sebaiknya ulama bilang saya. Wa indi kada, makanya di mu'in, di beberapa fikih, wa indi kada, wa qulu ana kada. Karena nggak mungkin seperti ini nggak diserang pihak lain, atau kemungkinan disepakati kan nggak mungkin. Karena ini istimbat, semuanya berpandangan sendiri-sendiri. Dan nanti tanggung jawab di depan Allah sendiri. Nah, makanya di Mu'in sering ada pendapat la'an al-qopoha ta'ala begini, saya ketemu Allah siap dengan pendapat ini. Nah, itu karena dia merasa pede. Tapi tetap bilang saya. Kenapa bilang saya? Jagani kalau ada salah itu bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab apa? Sendiri. Nah ini penting saya utarakan karena nanti kamu dalam maknani Quran atau maknani hadis yang kesimpulannya seorang lagi yang apa? Kesimpulannya itu kita tidak pernah bisa yakin benar meskipun teksnya mesti benar. Misalnya gini hadis ini gak bersamaan melek huruf tenan, melek ijtihad tenan, awas nor mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Teks aslinya di Bukhari saya hafal. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah baik pasti ditakdir alim. Wah itu jelas maknanya seperti itu. Terjemahannya mana seperti? Mbok takono sarjana sing anyarani iso basa Arab lah mesti ngartekno seperti itu. Oke itu benar terjemahan. Tapi nak mbok mafhum berarti wong nak rapati alim yo rapati dikersakno Allah apik. Oh itu tersangkanya kan jutaan orang. Rata-rata orang kan tidak alim dan menjadi tersangka gara-gara mafhum mukhalafah Anda. Gimana? Kalau kalian pakai hadis kan, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki dia baik, pasti ditakdir alim. Kamane yufaqihu fiddin ditakdir alim. Terus mafhume piye? Nah Allah orang ngersakno dekne apik.